dijahatin sama orang gitu, bukan bermaksud sok kenal, soalnya kayak di foto-foto gitu sama orang, makanya saya tutupin itu punggung adiknya gitu. Boleh nggak? Kasihan lah, soalnya di foto-foto gitu, tapi nanti disebar-sebar gitu loh. Nah, gak apa-apa. Maaf ya nggak bermaksud ganggu, kok nggak bermaksud ganggu. Coba sini tadi kayak di foto-foto gitu sama orang, takutnya nanti di fotonya disalahgunakan gitu kan, nggak tahu kan. Nggak ada maksud untuk macem-macem kok, nggak bermaksud ganggu gitu. Emang lagi sendirian? Ya, Kalau lagi sendirian, kok sendirian aja nggak sama ini doinya atau suaminya gitu? Enggak. Terus sendirian di sini gitu, lagi kenapa? ada masalah. Oh, lagi ada masalah. Bukan maksud ikut campur, ini ngeliat adiknya gitu cantik-cantik kayak gini sendirian, terus lagi ada masalah gitu, cuma apa ya, takut nanti adiknya kenapa-napa terus dijahatin sama orang gitu, kan nggak tahu gitu. Terus emang masalahnya apa ya kok sampai segininya gitu loh, sampai ada minuman di sampingnya gitu. Salah keluarga. Masuk keluarga? Emang keluarga kenapa? Ya pisah ibu saya sama bapak. Bisa sama ayah kandung. Berarti kayak broken home gitu ya. Baru-baru atau udah lama? Baru-baru sih kemarin-kemarin. Pasti shock ya. Shock banget tiba-tiba. Emang nggak ada masalah kenapa harus pisah gitu? Emang nggak coba tanyain atau ngobrol gitu? Oke, saya ngerti rata-rata anak yang broken home itu atau orang tuanya pisah atau cerai itu yang jadi korban tuh pasti anaknya ya, mental kita gitu. Jadi kebanyakan kalau orang keluarganya itu udah broken home, kita anaknya jadi korban, jadi pergaulan udah nggak jelas, terus udah lah ingin bebasin diri juga. Orang tua kayak gitu, pasti kayak gitu kan. Berarti adanya seperti itu sekarang. Emang ayah udah tinggal di mana? Ayah yang pergi atau? Ya lebih milih cewek baru. Ya ampun. Lebih jauh, berarti selingkuh gitu. Iya. Emang ada nggak ngomong sama ayah atau labrak gimana kayak gitu? Mungkin ya ampun. Kenapa nggak berusaha? Emang udah nggak komunikasi sama ayah kalau gitu? Benci nggak sih sama ayah? Mau dibilang benci tapi bapak. Iya. Oke, ngerti, paham. Terus ibunya gimana? Nikah lagi. Nikah lagi juga. Ya, berarti itu udah nggak jodoh berarti sih deh. Tapi kalau dari keinginan pribadi gitu, pengen nggak sih orang tuanya sama-sama kembali gitu? Pengen sih. Berarti kan punya ayah baru juga sekarang. Tapi kan nggak seasik keluarga dulu. Ya gitu ya, jadi beda berarti. Sekarang tapi kalau sama ayah yang baru tuh ngomong atau emang nggak pernah ngomong? Nggak akrab. Nggak akrab. Ngerti sih, tapi karena orang baru ya. Sedangkan kita sama ayah, kita kandung kita bertahun-tahun gitu. Oke, ngerti, sabar. Tapi ngomong-ngomong adanya ini, mohon maaf agamanya apa sayang? Islam. Islam. Berarti ini karena keluarga jadi seperti ini ya? Seandainya apa sih keluh kesahnya, apa yang pengen adik dapatin sih dari keluarga itu, apa pengen seperti apa sih? Pengen dipedekin. Pengen kayak dulu sama-sama keluarga, orang tua utuh gitu ya. Terus ngerasa sedih berarti ya kalian sekarang. Kalau orang-orang sekitar ada yang ngejudge gak sih, kayak ngejelekin atau apa gitu? Atau Banyak sih tapi nggak pernah masuk dalam hati. emang contohnya kayak gimana? Keluar malam. Keluar malam gitu nggak dikira cewek murahan, terus dikira jual diri nggak gitu-gitu nggak Iya. sih? Kira kupu-kupu malam. Kelap-kelap gitu ya. Biasanya juga oke, kadang orang itu nilai kita dari covernya gitu. Kadang kita hanya sekadar nongkrong gini nggak ngapa-ngapain, kadang orang mikirnya jangan-jangan tuh kerjanya jual diri atau begini begitu gitu kan, ceweknya murahan banget gitu. Padahal nggak tahu sebenarnya apa yang kita lakuin tuh nggak tahu.
ngelihat cover kita kayak gini, jadi orang tuh mikirnya gitu cewek nggak bener banget gitu kan. Tapi ngomong-ngomong adanya kan setiap orang kan punya alasan. Kenapa memilih ke orang Islam itu kan pasti identitasnya dengan pakaian yang tertutup, muslimah gitu, berhijab. Kalau adanya sendiri, sedangkan tahu kan hukumnya itu wajib gitu kan. Terus adanya sendiri kenapa sampai sekarang belum gitu. Kenapa memilih seperti ini? Belum bisa pakai hijab. Seperti hijab, alasannya kenapa? Kan mesti ada alasannya belum bisa pakai hijab karena ini atau karena itu gitu. Karena masih kayak gini dah. Karena takut, karena akhlak juga belum baik, karena adab belum baik gitu. Oke, biasanya emang orang alasannya itu saya belum siap pakai hijab karena takutnya saya nggak bisa istiqomah, saya nggak mau pakai hijab karena saya masih pacaran, masih keluar malam, nongkrong gitu. Sebenarnya itu nggak bisa dijadiin alasan. Antara kewajiban dan perbuatan itu berbeda jauh banget gitu. Mau kamu ngelakuin, kamu minum, mau kamu nongkrong, mau kamu pulang nggak pulang, yang namanya kewajiban tetap wajib, nggak bisa dilaksanain. Jadi jangan takut orang ngejudge, ih kamu pakai hijab tapi kelakuanmu masih begitu. Ya bersyukur saya pakai hijab, setidaknya saya ingat kewajiban saya meskipun kelakuan saya masih begini, daripada kamu tidak sama sekali gitu. Sedangkan kamu itu tahu itu kewajiban. Itu intinya jangan terlalu mendengarkan apa kata orang. Apalagi adiknya di sini apa ya, korban dari keluarga adiknya gitu kan, broken home gitu. Kalau kakak saranin, hidup itu kan jauh lebih baik harus ke depan. Saya apalagi adiknya cantik seperti ini, jangan sampai tubuhnya yang cantik ini kayak tersia-sia dengan nanti entah adik ke depannya gitu. Sedangkan kita adik nggak bisa ngeyakinin adik besok bisa hidup, masih bisa bernafas, nggak bisa. Bisa saja adik sekarang masih bisa tertawa terus senyum indah, besok tiba-tiba adik udah nggak bisa bangun lagi, udah beda alam. Karena umur itu nggak ada yang tahu sayang. Jadi kalau bisa pelan-pelan aja gitu berubah, tapi nggak dipaksain, jangan dipaksain, jangan harus langsung tertutup, enggak. Tapi di sini kan semua butuh proses pelan-pelan. Lebih baik kita memulai daripada tidak sama sekali gitu, ya, seperti itu kan. Ini cantik seperti ini gitu. Kenapa? Terus memang nggak ada niatan sama sekali. Pengen sih tapi Kenapa? Nggak apa-apa, ngomong aja gitu. belum gitu dah. Belum ada apa ya? Niat, Ya, belum ada niat. Intinya kalau kita nunggu niat itu mungkin 1000 tahun lagi niat itu akan datang, kita nggak tahu. Jadi kita harus benar-benar mau ngelawan niat itu supaya bisa gitu. Di sini kakak bukan bermaksud buat ceramahin adik atau nasihatin adik, tapi di sini kan sama-sama muslimah, adik kan Islam. Jadi di sini kakak punya kewajiban buat ngingetin adiknya, apalagi masih muda kayak gini gitu. Kalau dibilang masalah keluarga, mungkin kakak lebih parah. Setiap orang punya masalah lalu masing-masing. Setiap orang punya masalah yang berat masing-masing. Tapi jangan jadiin masalah kita itu untuk kita semakin lebih buruk lagi. Kalau orang yang dewasa, kalau orang yang pintar, dia bisa jadiin masalah itu untuk ke dirinya lebih baik lagi gitu. Jangan sampai rusak seperti ini. Tapi emang pakaiannya sehari-hari mas seperti ini. Berarti jarang-jarang pakai hijab atau tertutup. Pas sekolah aja. Pakai seragam doang berarti ya. Tapi kalau pakai pakaian kayak gamis gitu, syari tuh pernah nggak? pernah kalau masih kecil ya kan. Pas kecil, ya udah berapa tahun yang lalu pas kecil ya. Udah lama berarti ya. Sekarang udah nggak ada lagi. Terus emang orang tua ngebebasin gitu pergaulannya? Kan nggak bisa cuma tinggal sama kakak aja. Oh gitu. Kakaknya nggak terlalu mau ngekang atau gimana sih? Nggak. Berarti bebas, itu serah adiknya gitu mau apa. Oke, itu positifnya ada bisa hidup dengan bebas. Tapi kalau selamanya ada terus begitu nggak akan bisa dapat ketenangan hatinya gitu. Apalagi masih muda gitu, pergaulannya itu harus benar-benar dijaga, takutnya salah jalan nanti ada dimanfaatin orang, terus di apa-apain sama orang, kita nggak ada yang mau. Ini adanya cantik gitu, kayak gini cantik apalagi tertutup. Itu berarti nggak pernah pakai gamis atau hijab tertutup banget gitu. Nggak, apalagi cadar nggak pernah ya? Nggak pernah. Tapi kalau orang ngelihat pakai cadar itu kan di Lombok ini mayoritasnya pakai cadar, cewek-ceweknya gitu. Pikirnya apa sih? Kalau orang pakai cadar kan apa salah aku gitu. Salah sih? Iya.
gitu, orangnya mikirnya salafi gitu. Yang bilang salafi itu siapa? Banyak kan teman-teman saya. Oh, salafi gitu ya. Mungkin ini harus diluruskan, cadar itu mungkin adik biar nggak salah paham nanti ke depannya, biar bisa diketahui ini cadar itu bukan hanya datang sekedar di zaman sekarang, tapi kita kan agama Islam, ada Islam kan. Cadar itu sudah di zaman Nabi, bahkan istri Nabi, anak Nabi Aisyah, beliau bercadar. Jadi cadar itu tidak diidentikan dengan salafi, tapi itu sudah identitas kita sebagai Islam, apalagi yang mazhab Syafi'i bisa dicek aja di Google atau di Al-Quran itu ada loh. Jadi bukan kita, kalau orang bilang itu salafi berarti dia pengetahuannya kurang gitu. Sedangkan cadar itu bukan hanya budaya Arab, tapi itu identitas kita sebagai muslimah gitu kan. Jadi cadar itu sebagai pelindung kita, tapi nggak diwajibkan, itu sunnah, boleh pakai boleh enggak. Jadi kalau orang bilang itu salafi itu hanya ikut-ikutan, itu sesat. Itu nggak semuanya seperti itu sayang. Kalau yang bilang sesat dan itu hanya orang-orang yang iri kalau kita lebih baik. Kalau cadar itu Rasulullah yang membawa, masa Rasulullah bohong? Nggak mungkin kan, yang bisa yang ada manusianya yang bohong. Kalau Nabi nggak mungkin bohong, karena itu kan jadi pedoman kita, intinya seperti itu. Jadi semoga nggak ada pemikiran salafi lagi setelah ini. Tapi kalau adanya kan lagi nongkrong kayak gini bajunya gitu, nggak pernah pakai gamis lagi, boleh nggak kalau sekarang kakak di sini pantang adanya pakai gamis? Boleh nggak? Ini bu nggak harus paksaan harus pakai sampai rumah, nggak, saat ini aja gitu. Sekalian coba pakai cadar, boleh? Gitu ya. An hour later. Ini nggak pernah pakai gini lagi. Rumah kota itu aja. Kalau anak cewek itu keluar rumah, terus rambutnya dinampakkan sehelai rambut saja, maka neraka loh bawah. Kalau kita berharap hidup kita bahagia, kenapa masalah? Karena ada yang mungkin belum bisa terima. يا ربي أنا بيديك جيت عليا قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن طب عليا وارجعني ليك يا ربي أنا بيديك جيت عليا قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن طب Kalau yang istri yang dicari para ustadz yang soleh, masya Allah, kan cantik banget daripada kita tadi. Ini kan kalau kayak gini mau ngelakuin sesuatu yang barbar, yang salah, itu kan kayak jadi malu gitu sama Allah. Masa kayak gini gitu, kan Islam gitu. Ini agama yang sesungguhnya. Jadi kenapa dipertemukan di seperti ini, berarti ini adalah hidayah mungkin buat adanya untuk lebih baik lagi. Banyak kakak bertemu sama orang-orang mereka yang awalnya mereka yang mohon maaf awalnya mereka masih jadi pelacur, mohon maaf mereka suka di klub mabuk. Sekarang bahkan dia lebih baik dari kakak, dia pakai cadar, dia tertutup. Di sini bukan kakak ngajak ke sesat, enggak, tapi di sini saya hanya membawa dakwah dari Nabi kita Rasulullah dengan firman-firman Allah gitu, sabda-sabda Rasulullah gitu. Jadi di sini tuh bukan kata manusia lagi, tapi ini aurat yang harus ada tutupi buat suami adik. Kalau kita nggak mau kita menjadi korban keluarga kita, korban kedua lagi nanti kita mendapat suami yang nggak benar gitu. Jadi harus bisa ada jaga diri gitu. Karena kalau cowok-cowok sekarang itu kalau ngeliat cewek-cewek nggak bisa dijaga matanya gitu. Terus kalau cowok-cowok yang nggak baik itu nggak akan pernah cukup satu wanita, ngeliat yang lebih seksi dia mau, ngeliat yang kayak gitu dia mau gitu intinya. Tapi kalau itu cowok baik bisa menjaga pandangan, cowok yang soleh dia lebih suka cowok apa ceweknya betul. Insya Allah apa keluarganya sakinah mawaddah kenapa? Kok terharu gini? Kalau teman yang baik itu support adik ke jalan yang benar gitu. Jadi kalau yang teman yang baik itu nggak hanya datang pas butuhnya aja, nggak pas nyari pas butuhnya aja, tapi kalau kita butuh dia hilang. Kalau teman yang baik itu adalah support kebaikan ada yang lebih baik lagi, terus
bukan senang adik gejolaknya salah kok. Cowok-cowok ini kamu cantik banget kayak gitu gitu, udah pasti dia nggak bisa jaga mata sama cewek lain, bukan hanya di satu wanita yang ngomong kayak dia ngomong kayak gitu, di semua wanita dia pasti ngomong itu pasti dijamin. Tapi kalau cowok-cowok dia cuek, dia dingin, terus dia nggak no comment, terus dia bisa menjaga pandangan, itu cowok yang benar-benarnya adik. Semoga bisa mencari cowok yang seperti itu, ada yang cantik seperti ini gitu kan. Kan tadi bilang cowok dari itu adalah salafi gitu kak. Nih, ini bukan salafi sayang, tapi ini orang-orang yang benar-benar mau menutup auratnya secara sempurna. Wajah itu bukan aurat sih, aurat itu cuma dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wajah sama telapak tangan enggak, cuma di sini tuh sebagai renungan aja cadar itu. Berarti pertama kali ya. في لياليك أمل بناديك مشتاق لعليك وحشني لقاك بالي مشغول بهواك. Nah, masya Allah, ya Allah ya Robbi, coba ngaca deh, lihat dirinya, kan cantik banget, oh ya Allah, masya Allah. Kalau kayak gini kan nggak ada laki-laki yang mandang fisik kalau seperti ini. Kalau ada mungkin nyamperin itu laki-laki yang baik, masya Allah. Di istrinya mereka mengganggu dengan kata-kata assalamualaikum, Mukti, assalamualaikum kak. Itu udah jelas dia laki-laki sholat. Tapi kalau laki-laki itu hanya suka buka aurat, kayak lihat itu hanya suka tubuh kamu, jadi nggak bisa jaga di cewek lain, udah itu nggak mungkin setia cowok yang seperti itu. Di adik aja seperti itu lagi di cewek lain. Ini nggak mungkin cukup satu wanita kalau cowok-cowok seperti itu. Apalagi cowok-cowok zaman sekarang rata-rata kayak gitu, ngeliat cewek yang lebih cantik dia ngelirik, cewek yang lebih seksi dia ngelirik. Tapi kalau cewek-cewek seperti ini mereka lebih segan gitu, dia lebih sangat menghormati karena dia mencintai tubuhnya gitu. Ada cantik seperti ini kakak bangga loh. Terus apalagi masalah keluarga cuma kakak berpesan jangan jadikan masalah keluarga adik atau apapun adik lebih buruk lagi, jangan. Adiknya cantik seperti ini, adik harus bisa menjadi contoh buat keluarganya juga. Kalau adik bisa lebih baik dari keluarga adik sebelumnya, ini seperti itu sayangnya. Di sini kakak nasihatin atau apa bukan hanya sekadar ngomong, enggak, tapi di sini juga ada hal positif buat adik juga biar adik bisa lebih bahagia. Kalau adik bertanya kenapa sih hidup saya nggak sebahagia orang lain, kenapa sih ada aja masalah, berarti karena adik jauh dari Allah, karena adik nggak melaksanakan kewajiban adik sebagai seorang muslimah gitu. Jadinya intinya menutup aurat itu adalah kewajiban, itu perintah dari Allah. Jangan pernah ikutin kata manusia, karena manusia itu sifatnya syaitan di dalam dirinya sesat. Gimana perasaannya? Nggak nyangka kan ya. Nggak nyangka ya? Kaget. Cantik seperti ini berarti baru pertama kali kayak gini ya. Ada rasa sedih nggak? Terus ada rasa udah hidup, umurnya berapa sekarang? 16. Itu udah 16 tahun hidup di dunia, jadi jangan sia-siain auratnya. Sekali lagi kakak minta maaf tadi udah mengganggu waktunya adik. Ini nanti pakainya boleh dilepas lagi, nggak harus dipakai sampai rumah, tapi nanti bisa dijadiin renungan nih buat adik. Oh ya, namanya siapa sayang? Ayah Firda. Makasih ya, maaf ya tadi jangan dijadiin sebagai apa, itu hanya penasehat gitu ya. Kakak izin pergi dulu ya deh, nggak apa-apa ya. Dan jaga dirinya baik-baik, harus bisa bawa